Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat orang tua calon wali santri yang sebagian sudah masuk ke pesantren dan sebagian besar sebentar lagi akan mengantarkan anaknya ke pondok pesantren. Sungguh bahagia orang tua yang punya anak bisa masuk pesantren. Kenapa? Karena bertanda Allah menghendaki kebaikan buat kita orang tua. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah berikan pemahaman terhadap agama. Sungguh beruntung. Kenapa? Tidak semua orang bisa masuk pesantren. Sama halnya orang yang berangkat ke tanah suci. Bukan banyaknya uang bisa menghantarkan orang ke tempat yang dilipat gandakan pahalanya. Bukan karena sehat orang bisa berkunjung kepada sosok manusia mulia Rasulullah SAW. Melainkan panggilan. Sama halnya anak di pondok pesantren. Tidak semua orang, hanya Allah yang memberikan hidayahnya. Saat orang tua dapat hidayah dari Allah, tapi anak tidak dapat hidayah, maka tidak akan terjadi anak itu di pesantren. Begitu juga sebaliknya, anak yang sangat kuat pengen pesantren, tapi orang tua nggak sanggup pisah dengan anak, dan itu tidak akan terjadi. Namun ketika dua-duanya diberikan oleh Allah hidayah, dan kita bisa mendaftarkan anak kita ke pesantren, ada aja rezeki buat anak. Sungguh Allah menghendaki kebaikan buat kita. Dan ingat, pesantren itu pendidikan lahir batin. Karena pesantren bukan sekolah biasa. Butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Berbeda saat kita mengantarkan anak kita ke gerbang sekolah. Kita biasa salam dengan anak kita hal yang biasa. Namun saat kita mengantarkan anak kita ke pesantren, ke gerbang pesantren, masuk ke dalam, saat itu kita ijab qabul, serah terima kepada kiai, guru, pondok pesantren. Di saat itu pula, kita mengatakan saya serahkan sepenuhnya anak saya kepada pihak pesantren untuk dididik dan diberi pelajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka sang kiai pun menjawab, saya terima anak bapak ibu resmi menjadi santri kami. Subhanallah, kata-kata yang sakral itu membuat kita pecah, remuk rasa dada kita, air mata pun keluar. Padahal sehari-hari kita dengan anak kita mungkin sering kali ocehan yang keluar. Yang ciri wangian khas kita. Oceh terhadap anak kita. Tapi saat anak kita hendak kita letihkan di pesantren, subhanallah berat rasanya. Subhanallah pengorbanan itu. Maka pantas disebutkan man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Barang siapa tidak bersedih atas meninggalnya orang alim, maka dia orang yang munafik. Kenapa? Proses menjadi orang alim itu sulit ternyata. Pengorbanan bukan hanya satu pihak. Orang tua dan pelaku penuntut ilmu itu sendiri. Berat, tapi luar biasa. Air mata yang tumpah itu insya Allah akan memadamkan panasnya api neraka di yaumil kiamah nanti. Subhanallah, sungguh bahagia karena anak kita diberikan pemahaman agama, berarti Allah menghendaki kebaikan buat kita. Itulah menjadi asbab berkahnya harta kita, berkahnya usaha kita, berkahnya keluarga kita. Dan peribahasa Bangka yang gak pernah usang sampai saat ini, dekat bau tai jauh berminyak wangi. Dekat tiap hari mungkin ocehan itu sudah menjadi ciri khas orang tua. Namun saat
dia berjauhan, padahal rumah dekat dari pesantren. Tapi itu luar biasa rasa kangen yang tak sanggup, rasa rindu yang tak terbendung. Ingin sekali bertemu, bahkan hanya melihat gerbang pesantren saja sudah cukup. Subhanallah, sungguh bahagia. Kenapa? Mereka akan beradaptasi. Mereka digembleng, dibentuk oleh lingkungan. Di pesantren bukan hanya orang satu kampung. Pesantren, pendidikan lahir batin dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kebatinannya. Kita bertemu dengan orang macam-macam. Di pesantren sini ada orang Palembang, ada orang Bangka. Orang Bangka pun ada orang Bangka Tengah, Bangka Induk, Bangka Selatan, Bangka Barat. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Batam. Bermacam-macam. Disitulah kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang unggul di hadapan Allah, istimewa di hadapan makhluknya. Di pesantren mereka dididik sholat berjamaah 5 waktu. Bayangkan, 5 waktu. Orang tua sendiri belum tentu. Di rumah anak kita, wallah alim bisawab, jangankan berjamaah, sholat pun mungkin sulit untuk didirikan. Tapi mereka di pesantren 5 waktu itu berjamaah. Kemudian mereka terbiasa dengan sholat duha. Kebiasaan ini insya Allah sampai akhir hayat mereka. Dan akan mereka bisa memahami lebih dalam saat usia mereka sudah 40 tahun ke atas. Bahwa duha itu adalah saat kerinduan yang telah membumbung tinggi, tak sanggup lamanya berpisah dengan Sang Ilahi. Maka duha itulah penebus rindunya. Begitu juga dengan sholat malam. Nanti sampai mereka tua, insya Allah sholat malam itu tidak akan pernah mereka tinggalkan. Jadi siap-siap orang tua yang anaknya akan masuk pesantren atau yang sudah masuk hari ini atau sebelumnya atau seminggu yang akan datang, siap lahir batin, ya, siap lahir batin. Kalau orang tuanya ikhlas, tulus, insya Allah anak betah di pesantren. Kalau orang tuanya nggak tulus, nggak ikhlas, sulit anaknya betah di pesantren karena hubungan batin, terutama emak-emaknya. Jadi emak-emaknya harus siap. Yuk, biarkan air mata itu tumpah hanya sementara. Tapi nanti senyum lebar, kita akan memanennya nanti suatu saat. Mereka akan membahagiakan kita sebagai orang tuanya di hadapan Allah, juga di hadapan makhluknya. Terima kasih dari saya, dari Pondok Pesantren Bahrul Huda, Desa Sarahmadi, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Salam hangat dunia pesantren. Ingat, pesantren bukan sekolah biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.